Jadi kalau kita perhatikan dari tadi ya, di sini kan airnya ataupun udaranya itu diam ya, nggak mengalir. Di sini juga yang tadi yang kita gerak-gerakan itu benda, bukan fluidanya. Jadi fluidanya nggak bergerak mengalir. Nah, jadi yang pembahasan dua ini merupakan ruang lingkup dari fluida statis. Sekarang kalau ruang lingkupnya pindah jadi fluida dinamis, maka persamaan yang terkenal ya atau paling sering dipakai itu kalau yang sudah belajar fluida kan tahu ya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini bisa diturunkan dari nah, kalau nggak salah bisa diturunkan dari energi ya, konsep usaha energi atau dari gaya juga bisa. Nah, tapi nggak usah aku turunkan ya biar lebih singkat. Eh, Intinya aja rumus jadinya. Jadi persamaan Bernoulli penerapannya ada di sini ya. Misalkan kita punya pipa, pipa seni ya kalau di buku-buku sekolah ya pakai pipa gini. Nah, misalkan titik ini titik A, ini B, lalu kita punya acuan ketinggian di sini. Nah, ketinggian ini adalah HA, di sini adalah HB. Lalu kita bisa mengukur ya, kan ada alat pengukur tekanan. Tekanan air bisa diukur ya. Misalkan tekanan di sini, itu tekanan tuh skalar ya tapi, ya. Jadi nggak perlu panah sebenarnya. Kenapa disebut segala arah itu sebenarnya nanti eh, berhubungan dengan gaya yang diakibatkan oleh tekanannya, bukan tekanannya. Nah, jadi misalkan di sini tekanannya kita bisa ukur ya dengan barometer PA gini. Di sini PB, lalu kecepatan air bisa diukur ya. Laju aliran air kan itu bisa diukur juga ya. Nah, di sini kelajuan aliran air itu VA, di sini itu VB. Maka persamaan Bernoulli menghubungkan tiga besaran dari masing-masing posisi ya. Di masing-masing posisi itu kan ada pertama tekanan, ada kecepatan, ada ketinggian. Nah, persamaan Bernoulli menghubungkan tiga persamaan itu ya di dua kondisi. Jadi secara matematis nanti PA ditambah, nah ini tambahannya fluidanya memiliki massa jenis rho ya. Nah, di sini PA ditambah rho GHA sama dengan eh lupa. Ditambah dari eh, kecepatannya itu suku ini ya, setengah rho VA kuadrat sama dengan sekarang PB jadi sama ya tinggal ganti indeks saja. Nah, ini merupakan persamaan Bernoulli ya. Ini yang ya perlu dihafalkan. Sebenarnya ini gampang sih ngafalinya karena ini mirip-mirip energi ya. Kan di sini eh, kalau rho-nya kita ganti M jadi MGH. Ini kalau rho-nya kita ganti M jadi setengah MV kuadrat ya. Jadi ini seakan-akan semua ini energi tapi dibagi volume ya. Jadi nanti MGH kalau dibagi volume, M per V-nya kan jadi rho. Makanya di situ jadi rho GH. Kalau kalau setengah MV kuadrat dibagi volume kan jadi setengah rho V kuadrat ya. Jadi seakan-akan ini persamaan energi ya, hanya saja dibagi dengan volume. Seperti itu untuk persamaan Bernoulli-nya. Nah, sekarang untuk persamaan Bernoulli itu harus hati-hati ya. Artinya kita perlu paham kapan bisa dipakai, kapan bisa enggak. Nah, di sini kata kuncinya ini ya, persamaan Bernoulli
itu harus diterapkan pada satu aliran yang sama, pada aliran fluida yang sama. Jadi kalau alirannya beda, walaupun sama fluidanya sama, nggak bisa ya. Gambarannya seperti ini ya. Eh, ini aku punya dua kasus nih. Kasus yang pertama, ini ada pipa seperti ini. Disebut ini pipa 1, ini pipa 2. Nah, kebalikannya, di kondisi lain kita punya pipa yang seperti ini. Jadi melingkar seperti ini. Lalu katakan ini ditopang ya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada air yang mengalir lah kita sebut. Nah, ini ada air mengalir. Di sini juga ada. Lalu di sini juga air mengalir. Nah, sekarang misalkan kita ingin menghubungkan titik A dan titik B. Nah, di kasus yang ini, A dan B tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Maksudnya tidak berlaku, persamaan Bernoullinya tidak berlaku ya. Karena di titik A dan B, itu dia beda aliran air ya. Jadi ini pipanya benar-benar nggak terhubung, benar-benar terpisah sistemnya. Ini aliran 1 dan aliran 2 itu tidak berhubungan sama sekali ya. Artinya mereka tidak disambungkan gini di tengah misalkan. Benar-benar terpisah. Kalau benar-benar terpisah, tidak bisa kita pakai Bernoulli ya di titik A dan B. Walaupun nanti diketahui PA, PB, VA, PB ataupun HA, HB, nggak bisa kita pakai persamaan Bernoulli di dua titik itu. Karena tidak memenuhi syarat. Beda kalau di kondisi ini ya, misalkan ini titik A, kalau ini titik B. Nah, di titik A dan B yang di situ jadi berlaku ya. Karena aliran airnya itu sama. Artinya dia tidak aliran yang tidak terpisah ya. Dari AB itu air yang fluida yang mengalir di titik itu aliran yang sama, ya, bukan aliran yang independen atau berdiri sendiri. Nah, sehingga di titik AB dia akan berlaku ya persamaan Bernoulli itu. Jadi itu yang perlu diingat-ingat dari persamaan Bernoulli ya. Tidak asal pakai ya, harus paham eh, kapan dipakai, kapan enggak.